Eits, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu Mimin ingin menyampaikan sesuatu nih. Nah, kabar gembira bagi teman-teman yang ingin menonton novel genre salah paham yang berasal dari Novia. Soalnya Mimin telah mengupload videonya di halaman Traktir Mimin. Namun saat ini Mimin masih menyediakan dua folder dengan judul yang berbeda, yaitu Daniel Steiner dan juga Amael Jericho. Dan sekedar info tambahan, adegan 18 plus dari novel Amael Jericho telah Mimin ceritakan secara eksplisit. Jadi bagi teman-teman yang nonton di video itu, harap menggunakan earphone atau semacamnya. Soalnya Mimin bahkan menyebut benda lelaki dan perempuan secara jelas hingga adegan itu-itunya. Nah, lantas bagaimana cara mengaksesnya? Gampang saja, teman-teman tinggal klik link di kolom komentar yang Mimin sudah pin. Setelah itu pilih konten eksklusif dan silakan beli dengan jumlah gelas cendol yang telah ditentukan. Mimin akan update terus novel salah paham dari novel ini. Jadi ditunggu ya informasi berikutnya dari Mimin. Oke, itu saja, mari lanjutkan videonya. Di Hernan Academy, buku panduan siswa memiliki fungsi SNS sederhana yang memungkinkan pengiriman pesan. Melalui fitur itu, Luka menerima pesan dari Creepy yang memintanya datang ke kantor hari itu juga. Luka sudah menduga akan dipanggil, tetapi tetap merasa khawatir, terutama karena ia tidak tahu apa yang telah dilakukan Weissel saat berada di pusat area terlarang. Perubahan pada aplikasi Skybird jelas menunjukkan bahwa Weissel telah melakukan sesuatu. Luka hanya berharap kekacauan yang terjadi masih bisa ia tangani. Ia sendiri belum memberikan jawaban atas tawaran Creepy untuk belajar ilmu pedang darinya, namun kini ia kembali berdiri di depan kantor instruktur itu. Setelah mengetuk dan dipersilakan masuk, Luka duduk seperti sebelumnya. Creepy bersikap biasa saja, bahkan menyiapkan teh menggunakan teko sihir yang bisa menyeduh sendiri. Luka sempat merenungkan betapa majunya fasilitas dunia ini, kereta otomatis, rak melayang, tempat sampah penyedot debu, hingga toilet yang bersih, namun tetap tidak memiliki internet, hal yang paling ia rindukan. Creepy menyatakan bahwa Luka tidak mengalami efek samping serius, hanya kelelahan akibat penggunaan kekuatan sihir berlebihan saat menghancurkan prajurit lapis baja. Ia menegaskan bahwa insiden itu sebenarnya layak dikenai sanksi disipliner. Luka terdiam, menyadari kesalahannya memasuki area terlarang dan merusak properti akademi, meski ia hanya membela diri. Namun Creepy mengungkapkan bahwa kebijakan akademi memang tidak menghukum siswa yang memasuki area terlarang, selama mereka berjanji merahasiakan isinya. Ia menjelaskan bahwa para siswa pemberani di masa lalu juga pernah mencapai pusat area tersebut dan memilih menyimpan rahasia itu, entah demi menjaga kenangan petualangan atau agar adik kelas mereka merasakan pengalaman serupa. Creepy kemudian menyinggung kembali tawarannya untuk melatih Luka. Ia mengatakan tidak berniat memaksa, karena tahu Luka tidak akan menerima paksaan. Saat Luka mempertanyakan apakah ia benar-benar bisa melampaui sosok yang disebut sebagai reinkarnasi Fang, Creepy menjawab tanpa ragu bahwa ia bisa. Menurut Creepy, dasar ilmu pedang Luka terlalu matang untuk sekadar hasil bakat alami. Ia menilai fondasi yang Luka tunjukkan saat bertanding melawan Isela bahkan setara dengan ksatria elit berpengalaman. Creepy menduga keluarga Traverse tidak mengajarkan seni pedang rahasia mereka kepada Luka. Ia juga menilai tubuh Luka tidak cocok dengan gaya pedang kasar dan destruktif milik keluarga Traverse, berbeda dengan kakaknya, Wilde Traverse, yang bertubuh lebih besar dan kokoh. Creepy memeriksa tangan Luka yang penuh bekas luka dan menyimpulkan bahwa Luka telah memaksakan diri menggunakan gaya yang tidak sesuai dengan tubuhnya. Ia mengaku pernah bertemu dan bahkan menyilangkan pedang dengan ayah Luka di medan perang, sehingga merasa memahami gaya Traverse dengan baik. Ia menyatakan bahwa seni pedang keluarga itu tidak cocok bagi Luka, tetapi ia bisa menciptakan gaya yang sesuai untuknya. Luka, yang merasa harga dirinya sebagai Luka Traverse terusik, menantang Creepy untuk membuktikannya. Creepy mengusulkan duel sebagai cara pembuktian.
Mereka pun menuju tempat latihan dasar ilmu pedang ketiga yang sedang kosong karena hari libur. Creepy menggambar lingkaran di tanah dan menyatakan tidak akan menggunakan kekuatan sihir maupun keluar dari lingkaran itu. Ia juga mengizinkan Luka menggunakan kekuatan petirnya. Creepy menggunakan pedang biasa yang diperkuat sihir agar tidak rusak, sementara Luka menggunakan pedangnya sendiri. Sebagai tanda mulai, Creepy melempar koin ke udara dan menyatakan duel dimulai saat koin menyentuh tanah. Begitu koin jatuh, Luka langsung menyerang. Serangan pertama Luka yang diperkuat sihir dengan mudah ditepis Creepy, meskipun Creepy tidak menggunakan sihir sama sekali. Setiap benturan terasa seolah kekuatan Luka terserap saat bersentuhan dengan pedang Creepy. Creepy bahkan masih sempat mengejeknya. Luka menahan emosinya dan kembali menyerang dari berbagai sudut. 3 serangan berturut-turut dilancarkan dengan presisi mematikan, tetapi semuanya ditepis dengan gerakan halus dan efisien. Creepy memuji fondasi Luka, namun menilai masih ada kekakuan dalam gerakannya. Merasa terprovokasi, Luka akhirnya melepaskan kekuatan petirnya sepenuhnya. Kilatan listrik menyelimuti tubuhnya, menimbulkan percikan di udara. Ia mengakui dalam hati bahwa ini pertama kalinya ia menggunakan kekuatan itu terhadap sekutu sebelum menghadapi musuh. Dengan pedang yang kini dilapisi energi petir, Luka memperingatkan Creepy bahwa ia tidak akan bertanggung jawab jika instruktur itu terluka. Creepy hanya tersenyum dan mempersilahkannya menyerang sekuat tenaga. Luka menarik napas dalam, memejamkan mata sejenak, lalu membukanya kembali. Pada saat itu, kilat menyambar lapangan latihan Hernan Academy. Luka tidak mampu menahan rasa berdebar yang memenuhi tubuhnya saat kekuatan petir mengalir deras. Tubuhnya terasa ringan, penglihatannya menajam, dan dunia tampak jauh lebih jelas dari sebelumnya. Ia merasa seolah mampu melakukan apapun. Dengan kekuatan itu, bahkan mengalahkan kakaknya, Wilde, terasa mungkin. Menganggap duel ini sebagai ujian kemampuan, Luka melompat ke arah Creepy dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap ia sudah berada di hadapan sang instruktur dan mengayunkan pedangnya ke celah pertahanan. Namun, serangan secepat kilat itu tetap berhasil ditepis. Meski terkejut, Luka segera menyerang dari sudut lain. Tubuhnya meninggalkan bayangan akibat pergerakan cepat yang disertai percikan listrik, menghujani Creepy dengan tebasan bertubi-tubi. Creepy tetap tenang, menangkis dan menghindari semua serangan dengan gerakan efisien. Ia bahkan sempat berkomentar bahwa kekuatan Luka lebih besar dari yang ia perkirakan. Ucapan itu justru memancing Luka untuk melepaskan energi petir lebih besar lagi. Kilatan terkumpul di ujung pedangnya sebelum ia melancarkan tebasan yang membelah udara. Namun tepat sebelum serangan itu mencapai sasaran, pedang Luka melengkung tak terkendali dan menghantam tanah akibat dorongan kekuatan yang tak stabil. Tubuhnya kehilangan keseimbangan. Creepy memanfaatkan celah itu, menangkap kerahnya dan membantingnya ke tanah di sisi lain lingkaran. Saat Luka bangkit, ia melihat kehancuran di sekeliling arena. Selain lingkaran tempat Creepy berdiri dan area tepat di belakangnya, seluruh lapangan porak-poranda oleh sisa energi petir. Luka tersadar betapa mengerikannya kekuatan itu. Yang lebih mengejutkan, Creepy menghadapi semua itu tanpa menggunakan sedikit pun sihir. Ketika Luka mempertanyakan hal tersebut, Creepy menjelaskan ada 2 alasan. Pertama, Luka belum menguasai kekuatannya sepenuhnya. Jika ia mampu mengendalikannya dengan benar, bahkan Creepy pun harus menggunakan sihir. Kedua, Luka meremehkan pengalaman tempur Creepy. Di medan perang, seorang pendekar seringkali harus menghadapi pengguna sihir tanpa bisa mengandalkan sihir sendiri. Creepy lalu menyarungkan pedangnya dan memperkenalkan dirinya dengan penuh keyakinan sebagai mimpi buruk medan perang. Ia menyatakan akan menjadi pembimbing Luka. Setelah terdiam sejenak, Luka menerima uluran tangan itu dan mengakui kekalahannya. Sejak saat itu,
ia resmi menjadi murid Creepy Mosto. Setelah Luka pergi, Creepy kembali ke kantornya dan mengambil sebotol minuman. Tangannya sedikit gemetar. Ia menyadari betapa berbahayanya duel tadi. Ia hampir saja mati demi mempertahankan harga diri dengan tidak menggunakan sihir. Meski demikian, ia mengagumi potensi Luka. Ia juga teringat Wilde Traverse, yang dijuluki reinkarnasi Fang, sosok dengan perbedaan kelas yang jelas bahkan di mata Creepy. Namun melihat kerja keras yang terukir di tangan Luka, ia merasa ada peluang jika diberi bimbingan tepat. Saat ia sedang menulis catatan, pintu kantornya tiba-tiba dibuka keras. Gurunya sendiri muncul dan menegurnya, menanyakan apakah ia akhirnya berhenti mengejar ambisi kekuasaan dan bersedia mengembara sebagai pendekar sejati. Creepy tetap pada pendiriannya, tetapi mengakui bahwa kini ia mulai memahami perasaan sang guru. Ketika gurunya menyadari bahwa Creepy telah menerima murid, ia tersenyum dan menyuruhnya melakukan yang terbaik. Tanpa disadari, keputusan Creepy menerima Luka akan membawa perubahan besar. Sementara itu, Luka kembali ke kamarnya dan memandangi tangannya. Percikan kecil petir masih muncul di sela jarinya. Ia teringat ucapan Creepy tentang pengendalian kekuatan. Ia mampu menggunakan sihir dan petir sesuka hati, tetapi tetap dianggap belum mengendalikannya dengan benar. Ia tidak memahami perbedaannya. Saat ia tenggelam dalam pikiran, terdengar suara perempuan seusianya bertanya apakah ia ingin mengendalikan kekuatan itu. Luka terkejut dan mencari sumber suara, tetapi tidak merasakan kehadiran siapapun selain Waisel. Tiba-tiba burung kecil itu berbicara dengan nada angkuh, mengeluhkan namanya dan menuntut perhatian. Luka segera memeriksa ponselnya. Aplikasi Skybird Growth Diary telah diperbarui. Waisel kini berada di tahap pertumbuhan pertama dan telah mendapatkan kembali sebagian ingatan kehidupan sebelumnya, mampu berpikir sendiri. Ia juga bisa melihat papan aneh yang hanya bisa dilihat Luka, sesuatu yang bahkan manusia lain tidak mampu lakukan. Waisel menjelaskan bahwa ia merasakan keinginan Luka untuk mengendalikan kekuatan, karena perasaan serupa pernah dimiliki pemiliknya terdahulu. Ia mengungkapkan bahwa demi mencerna jantung, benda itu, ia sempat meminjam sedikit kekuatan hidup Luka. Benda yang dimaksud ternyata berkaitan dengan patung di hutan Pia. Waisel menenangkan Luka dengan mengatakan bahwa benda itu hanyalah rongsokan yang tak berfungsi, bahkan seperti bom waktu yang akan meledak jika terus dipaksa bekerja. Ucapan itu membuat Luka menghubungkan berbagai potongan informasi, laboratorium automaton di hutan Pia, kehancuran setahun kemudian, dan jejak demons. Tepat saat itu, ponselnya berbunyi. Sebuah notifikasi muncul, menyatakan bahwa syarat telah terpenuhi dan aplikasi baru bernama Backstory telah dibuat, dengan entry patung hutan Pia. Bonus pembukaan latar belakang pun diberikan. Aplikasi baru bernama Backstory terbuka di ponsel Luka. Di dalamnya tercatat rahasia tingkat 5 mengenai relik hutan Pia. Ternyata di dalam hutan itu tersembunyi raksasa lapis baja kuno. Untuk menutupi keberadaannya, Kekaisaran Hernan mendirikan laboratorium riset prajurit lapis baja milik akademi, sehingga hanya segelintir peneliti terpilih yang dapat mempelajari kolosus tersebut. Namun informasi itu bocor ke pihak iblis. Seorang mata-mata mencoba mencuri raksasa itu, yang berujung pada ledakan inti. Berkat sihir penghalang kekaisaran yang telah mengantisipasi risiko tersebut, kerusakan tidak meluas, tetapi sejumlah siswa berbakat, peneliti, dan mata-mata iblis tewas. Kini tragedi itu tak akan terulang karena jantung raksasa lapis baja telah dimakan oleh Skybird Waisel. Luka memahami pola yang terjadi. Setiap kali ia menggali latar belakang yang tidak dijelaskan dalam kisah asli, ia memperoleh hadiah. Seolah-olah ada kehendak tertentu yang mendorongnya mengungkap cerita tersembunyi. Ia teringat 3 tujuan yang diinginkan sang dewa darinya, mencegah tokoh utama membuat pilihan keliru,
menemukan keberadaan karakter yang menghilang seperti McGavin, dan menikmati hidup di dunia ini. Dari semuanya, tampak jelas bahwa mengungkap cerita tersembunyi adalah yang paling diinginkan. Wiesel kemudian menjelaskan tentang kekuatan petir sebagai bagian dari kekuatan langit. Petir memiliki daya hancur terbesar, tetapi juga paling sulit dikendalikan. Jika Luka memaksakan diri tanpa pengendalian tepat, tubuhnya sendiri yang akan terluka. Saat Luka bertanya solusi, Wiesel menyarankan fusi. Fusi yang dimaksud bukanlah penyatuan fisik, melainkan sinkronisasi penuh pikiran. Jika mereka menyatu, Wiesel akan mengendalikan kekuatan petir untuknya. Roh Wiesel akan menjadi sayap yang melindungi Luka. Mendengar kata sayap, Luka teringat Celestial Wings milik Aeterna, kekuatan yang bahkan sulit dihadapi tokoh utama. Ia menyadari potensi besar jika bisa menggunakan kekuatan itu. Namun Wiesel mengakui bahwa ia tidak sepenuhnya ingat cara melakukan fusi secara sempurna. Ia hanya tahu bahwa dalam keadaan darurat, ia dapat memaksanya aktif dengan harga tertentu. Jika digunakan sebentar, Luka hanya akan lumpuh beberapa hari. Jika terlalu lama, ia bisa menjadi cacat, dan Wiesel akan memutus sinkronisasi sebelum itu terjadi. Selain fusi, Wiesel menyebutkan metode lain untuk membantu pengendalian, menyalurkan dan merasakan langsung kekuatan langit melalui tubuh manusia. Metode ini menyakitkan, karena energi petir mengalir langsung ke tubuh. Saat Wiesel menempelkan paruhnya ke leher Luka, sengatan listrik menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya refleks tersentak. Meski menyadari rasa sakitnya luar biasa, Luka tidak mundur. Ia bertanya berapa lama harus melakukannya. Jawabannya adalah 30 menit sehari selama setahun, dimulai bertahap dengan sesi 5 menit. Tanpa ragu, Luka memulai latihan itu, menahan 15 menit pertama yang terasa seperti neraka. Keesokan paginya, Luka merasakan perbedaan nyata. Tubuhnya terasa lebih bertenaga dari biasanya. Wiesel dengan nada bangga menanyakan hasilnya, dan Luka mengakui manfaatnya. Saat Luka bertanya bagaimana hubungan mereka ke depan, Wiesel mengatakan ia akan muncul saat dibutuhkan dan tidak perlu selalu bersama. Setelah itu, Wiesel terbang keluar jendela, meninggalkan sedikit jarak emosional yang membuat Luka agak kecewa. Luka menjalani rutinitas pagi, bersiap, makan masakan Bella, dan menuju kelas. Ia merasakan kebahagiaan sederhana menjalani kehidupan siswa yang dulu hanya bisa ia bayangkan saat masih bekerja di dunia sebelumnya. Di perjalanan, ia bertemu Otbo yang lega melihatnya sehat. Mereka berjanji bertemu saat makan siang. Hari itu adalah kelas dasar ilmu pedang bersama Creepy, dengan materi teknik iron cutting, teknik lanjutan yang penting untuk dikuasai. Karena Luka dan Isela telah menguasai dasar-dasarnya dengan sempurna, mereka diminta membantu membimbing siswa lain. Meski masih ada siswa yang iri dan meremehkan mereka, Creepy menawarkan tantangan terbuka, siapapun yang mengalahkan Luka atau Isela akan dibebaskan dari kelas dan langsung mendapat nilai A+. Tak seorang pun berhasil. Luka kembali menaklukkan penantang dengan teknik iron cutting yang presisi, meski ia diingatkan bahwa presisi berlebihan bisa terbaca. Setelah kelas, Luka menanyakan pada Creepy tentang pelajaran khusus ilmu pedang. Creepy menjelaskan bahwa seni pedang tidak dapat disempurnakan dalam semalam dan meminta Luka bersabar. Luka menerima jawaban itu. Isela tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya pergi lebih dulu karena Milia memiliki urusan. Luka menuju kantin, tempat Otbo telah menunggu. Mereka berbincang tentang menu hari itu tanpa menyadari bahwa rangkaian peristiwa ini menjadi awal dari kisah Putri Abadi yang akan segera dimulai. Isela sekali lagi pergi lebih dulu, mengatakan bahwa ia memiliki urusan yang harus diselesaikan hari itu. Luka sempat mempertimbangkan untuk menunggu Otbo di kantin siswa, tetapi akhirnya memutuskan untuk langsung mencarinya. Menurutnya,
Otbo selalu saja terlambat. Ia berpikir mungkin dirinya dan Isela memang terlalu cepat. Karena mereka berdua mendapat hak untuk melewati latihan akhir sebagai asisten Creepy, mereka bisa selesai lebih awal dibanding Otbo. Biasanya mereka sudah lebih dulu tiba di kantin atau menunggu di gedung School of Magic. Namun karena selama ini Luka selalu mengikuti Isela ke departemen sihir, ia kesulitan menemukan lokasi itu sendirian. Saat ia masih mencari-cari, terdengar keributan di depan. Sekelompok siswa menertawakan seseorang yang terjatuh di tengah kerumunan. Luka mendecakkan lidah, merasa bahwa bahkan di tempat para bangsawan, perundungan tetap saja ada. Ia menduga korbannya pasti siswa biasa yang sulit melawan. Ketika Luka mengintip untuk melihat wajah siswa yang sedang memunguti buku-bukunya, keningnya langsung berkerut. Siswa itu adalah Otbo. Sebelumnya, Otbo baru saja berpisah dengan Milia yang mengatakan ia punya rencana lain hari itu. Wajah Otbo tampak kosong setelah melihatnya pergi. Ia merasa pahit, berpikir bahwa Milia berbeda darinya, ia punya banyak orang untuk ditemui. Sejak hari pertama ia membuat keributan, hampir tak ada yang berbicara dengannya. Milia setidaknya mengobrol, tetapi Otbo merasa ia hanya bersikap baik karena dirinya berteman dengan Luka. Ia menganggap wajar jika orang lebih menyukai Luka dibanding dirinya. Luka populer, muncul di party People Monthly, memiliki kemampuan luar biasa, dan mendapat nilai A+ di sebagian besar kelas. Sementara dirinya tak terlalu pintar, tak tampan, dan tak diperlakukan istimewa oleh keluarganya. Otbo bahkan mempertanyakan mengapa Luka mau bergaul dengannya. Ia teringat rumor aneh tentang Luka yang belakangan beredar dan bertanya-tanya apakah itu alasannya. Namun ia menghela napas dan memutuskan pergi makan siang saja. Saat keluar kelas, tiba-tiba seseorang menendang kakinya dari belakang. Ia terjatuh keras dan buku-bukunya berserakan. Dua siswa S-kelas, Igar Hetov putra Markis Hetov dan Perpi Dogal putra Kaun Dogal, menertawakannya. Mereka mengejeknya sebagai siswa yang tak mampu mengikuti S-kelas dan hanya masuk berkat koneksi keluarga. Mereka menyebut kehadirannya bahkan berguna hanya karena membuat nilai mereka terlihat lebih baik. Otbo ingin membantah, tetapi melihat status dan kemampuan mereka, ia memilih diam. Ia memunguti buku-bukunya tanpa membalas sepatah kata pun. Ketika Igar menendang salah satu bukunya menjauh, Otbo tetap memungutnya dalam diam. Mereka terus menyentil buku dan tubuhnya dengan kaki, kecewa karena tak mendapat reaksi. Saat Otbo hendak pergi, Perpi mencoba memukulnya, tetapi pukulan itu mengenai orang lain. Luka berdiri di hadapan mereka. Dengan satu tendangan, ia menjatuhkan Perpi hingga tak sadarkan diri. Igar terkejut, sementara Luka berkomentar bahwa penyihir memang rapuh. Otbo memandangnya dengan canggung dan tak percaya. Awalnya Luka berniat menahan diri. Ia tahu campur tangan bisa memperburuk keadaan. Namun ketika buku-buku itu ditendang, kenangan lama muncul di benaknya, kenangan ketika dirinya dulu diperlakukan serupa. Ia tak bisa lagi menahan diri. Ia berpikir jika ada masalah, ia tinggal menantang duel lagi. Pola pikirnya semakin menyerupai Luka Traverse sepenuhnya. Ia mengajak Otbo pergi. Sementara mereka berjalan, siswa lain berbisik-bisik, menyebut rumor tentang Luka mungkin benar dan mempertanyakan mengapa guru membiarkannya. Luka tak menunjukkan ekspresi apapun. Di sudut akademi yang sepi, Luka berhenti dan memastikan keadaan aman. Ia menanyakan apakah Otbo baik-baik saja. Setelah Otbo menjawab ya, Luka mengatakan itu sudah cukup dan mengajaknya makan. Namun Otbo menghentikannya dan bertanya mengapa ia membantunya. Luka sempat berpikir mungkin ia seharusnya tidak ikut campur. Membantu pun bisa melukai harga diri seseorang. Namun ia tak ingin menjelaskan terlalu panjang. Ia mengatakan bahwa ia hanya hendak mencari Otbo dan diserang lebih dulu,
sehingga ia membalas. Otbo tersenyum pahit dan kemudian bertanya mengapa Luka mau bergaul dengannya. Ia mengakui bahwa ia tak mampu mengikuti S-Class. Milia tak pernah mengatakan itu pada Luka, dan Luka sendiri tak peduli. Ia mengingatkan bahwa Otbo lolos ujian penempatan dengan layak. Otbo menjelaskan bahwa satu-satunya kelebihannya hanyalah Drive Magic. Ia tak bisa melakukan sihir dasar dan hanya masuk S-Class karena membawa perangkat sihir keluarganya. Semua orang tahu ia hanyalah penyihir setengah matang yang mungkin hanya cocok mengelola kereta otomatis atau menjadi teknisi kereta sihir. Dengan emosi yang memuncak, ia bertanya mengapa Luka mau berteman dengan orang seperti dirinya, bahkan menuduh mungkin Luka terlihat lebih baik karena berdiri di sampingnya. Luka akhirnya memahami mengapa ia begitu memikirkan Otbo. Sikap kekanak-kanakan, ketidakmampuan menyembunyikan emosi, dan rasa rendah diri yang mendalam mengingatkannya pada dirinya sendiri di kehidupan sebelumnya sebagai Lim Yung Hyun. Ia menyadari bahwa mungkin yang dibutuhkan Otbo adalah hal yang dulu ia sendiri inginkan. Luka bertanya apakah ia tampak seperti orang yang memilih teman berdasarkan kemampuan, wajah, atau keluarga. Ketika Otbo terkejut mendengar kata teman, Luka menjelaskan bahwa pergi sekolah bersama, makan siang bersama, dan mengunjungi asrama satu sama lain sudah cukup disebut pertemanan. Ia bahkan secara terang-terangan mengatakan bahwa ia adalah teman Otbo. Otbo tertegun. Luka mengingatkannya bahwa justru Otbo yang pertama kali mengusulkan agar mereka akrab karena sama-sama adik kedua yang sering dibandingkan dengan kakak mereka. Ketika Luka pura-pura kecewa dan berbalik, Otbo buru-buru menyangkal dan memastikan bahwa ia sungguh menganggapnya teman. Luka tersenyum puas dan mengatakan itu saja yang ia butuhkan. Melihat senyum itu, Otbo terdiam, lalu berkata bahwa ia mulai mengerti mengapa Milia menyukai Luka. Luka menanggapinya dengan heran, sementara Otbo mengalihkan pembicaraan pada menu kantin. Dengan sikap santai seperti biasa, Otbo kembali berceloteh ringan. Melihatnya, Luka bergumam bahwa ini tidak buruk. Untuk pertama kalinya, pikiran itu murni berasal dari dirinya sendiri. Seminggu telah berlalu. Selama waktu itu, Luka menjalani kehidupan akademi yang biasa saja. Satu-satunya hal yang terasa tidak biasa adalah Milia dan Isela tampak sengaja menghindari satu sama lain. Milia kembali mengatakan bahwa ia memiliki rencana lain hari itu. Luka sudah terbiasa mendengarnya dan tak lagi terlalu peduli. Ia sudah terbiasa pergi ke sekolah sendiri, dan dengan adanya Otbo, ia tidak benar-benar sendirian. Namun Otbo terlihat murung. Ia mulai khawatir bahwa Milia tidak berniat berkumpul dengan mereka lagi. Bahkan di akhir pekan pertama sejak sekolah dimulai, Milia dan Isela tidak ikut pergi ke Havok, dengan alasan sudah memiliki rencana lain. Otbo merasa bahwa mungkin Milia sadar bergaul dengan putra kedua seperti mereka tidak menguntungkan baginya. Luka menegurnya karena terlalu murung, tetapi tanpa sadar sisi pesimis Lim Yung Hyun muncul dalam dirinya. Ia berkata bahwa pertemuan dan perpisahan tak perlu terlalu dipikirkan, mungkin mereka hanya tidak cukup menyenangkan bagi Milia untuk membuatnya ingin terus bersama. Perkataan itu membuat Otbo hampir menangis. Luka menyadari dirinya terlalu keras. Ia tidak terlalu peduli, tetapi jika Otbo terus terpuruk, itu akan merepotkan. Selain itu, ia masih membutuhkan petunjuk untuk alur Unding Princess. Ia pun mengatakan akan menyelidiki alasan perubahan sikap Milia. Otbo langsung bersemangat. Luka menjelaskan bahwa untuk menangkap jenderal, harus menyerang kudanya terlebih dahulu. Karena besok ada kelas ilmu pedang, ia berniat menantang Isela berduel lagi. Di kelas Creepy, mereka mempelajari teori Iron Cutting tingkat lanjut. Luka mendekati Isela dan langsung menantangnya berduel. Dalam kewajiban akademik mereka, duel tak bisa ditolak, dan Isela pun menyetujuinya. Mereka menuju arena latihan, sepakat hanya menggunakan teknik dasar tanpa sihir.
Saat pedang mereka beradu, Isela langsung menyadari sesuatu telah berubah. Pedang Luka terasa lebih kuat dan berat dibanding beberapa minggu lalu. Mereka bertukar serangan cepat dengan tenang. Ketika kelas teori berakhir, banyak siswa berkumpul menonton. Duel berakhir dengan pedang Isela terlempar dan tertancap di tanah. Kali ini Luka menang. Creepy bahkan menjadikan pertarungan mereka contoh aplikasi Iron Cutting untuk nilai A+. Setelah duel, Luka mendekati Isela dan mengatakan pedangnya terasa gelisah. Ia bisa merasakannya saat pedang beradu. Isela tak bisa sepenuhnya menyangkalnya. Ia meminta izin pada Creepy untuk berbicara di tempat lain. Creepy salah paham mengira mereka diliputi gairah masa muda, tetapi tetap memberi izin. Luka membawa Isela ke kafe akademi. Tempat itu ramai dan dipenuhi pasangan, membuat Isela canggung, tetapi Luka tetap tenang. Ia mengatakan sudah merasakan ada yang ingin Isela katakan sejak minggu lalu. Akhirnya Isela mengaku bahwa Theodore Partigel mulai mendekati Milia. Theodore adalah putra kelima dari Duke Partigel, salah satu dari 3 faksi besar Kekaisaran Hernan yang mengurusi ekonomi dan memimpin kelompok pedagang terbesar di benua. Meski memiliki banyak anak, nama Theodore tak pernah muncul dalam cerita asli yang Luka ketahui. Isela menjelaskan bahwa Theodore adalah seorang playboy dengan kemampuan sosial luar biasa, sudah terbiasa menghadiri pesta sejak kecil, dan memiliki faksi sendiri di akademi. Milia tertarik pada dunia pesta dan pergaulan itu, sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya bersama Isela. Milia kini makan siang bersama Theodore dan menjauh dari Luka karena menganggap berada di dekatnya berbahaya. Ia merasa insiden yang melibatkan Luka baru-baru ini terjadi karena dirinya. Luka menganggap itu tidak masuk akal, tetapi Isela enggan menjelaskan lebih jauh dan hanya menegaskan bahwa Milia tidak membencinya. Masalah terbesar adalah Theodore mengetahui identitas asli Milia. Hanya sedikit orang tingkat atas akademi yang tahu, dan menurut penyelidikan Isela, Theodore tidak memiliki hubungan dengan mereka. Luka berpendapat bahwa keluarga Partigel mungkin punya jaringan informasi sendiri. Namun Isela bersikeras bahwa seharusnya ia tidak mungkin tahu, karena pendukung politik Milia adalah Duke Partigel sendiri, ayah Theodore. Jika informasi itu bocor, konsekuensinya bisa menghancurkan keluarga. Milia awalnya juga berpikir demikian, tetapi setelah Theodore mengatakan sesuatu, ia berubah pikiran dan menganggapnya tidak masalah. Isela tak diberi penjelasan. Ia menahan diri sebelum akhirnya, setelah diingatkan Luka bahwa mereka adalah teman, meminta Luka menyelidiki Theodore Partigel. Luka menerima permintaan itu dengan senyum sinis. Setelah kelas usai, Luka memanggil Otbo ke asramanya dan menceritakan semuanya. Otbo terkejut mendengar nama Theodore, karena ia sangat terkenal dan sering muncul di majalah Party People. Ia bahkan menunjukkan edisi terbaru yang memuat foto-foto dan liputan pesta Theodore, hingga detail yang sangat pribadi. Otbo tampak sedih, seperti melihat cinta pertamanya direbut playboy terkenal. Luka menutup majalah dan menjelaskan bahwa Isela merasa ada sesuatu yang mencurigakan pada Theodore dan meminta penyelidikan dilakukan tanpa diketahui Milia. Otbo ragu apakah ada yang bisa diselidiki karena hampir semua tentang Theodore sudah diketahui publik. Luka mengatakan bahwa mereka bisa melakukan sesuatu. Jika Otbo ingin kembali berkumpul dengan Milia, maka bahkan dengan cara memaksa, ia harus menemukan kelemahan Theodore dan memisahkan mereka. Awalnya Otbo ragu, tetapi setelah ditantang Luka bahwa mungkin itulah batas perasaannya, ia mengepalkan tangan dan bertekad menemukan sesuatu yang buruk tentang Theodore. Luka tertawa melihat semangatnya yang sedikit melenceng, lalu memanggil Bella yang telah mendengar pembicaraan mereka. Dengan kesiapan Bella membantu, Luka meregangkan tubuhnya dan menyatakan bahwa sudah waktunya merebut kembali teman mereka. Ia pun memutuskan untuk memainkan peran sebagai detektif. Di ruang ballroom siswa Akademi Hernan,
suasana dipenuhi hiruk-pikuk masa muda. Para siswi berceloteh tentang koleksi terbaru di Etra Gallery, membicarakan kalung Miss Blanc yang sudah dipesan, tertawa dan saling iri dengan penuh semangat. Para siswa pria memamerkan kekuatan mereka di mesin tinju, memecahkan rekor dan saling menyombongkan diri. Ada pula yang membanggakan bagaimana ia pernah mempermalukan seseorang dengan satu kalimat tajam. Semua itu membentuk gambaran masa muda yang riuh dan penuh gairah. Di tengah suasana itu, Milia berdiri sambil mengamati. Ia berada di ballroom siswa, tempat pesta akan digelar. Undangan itu diberikan langsung oleh Theodore Partigel, pemuda yang pertama kali ia temui pada hari luka pingsan. Theodore mengundangnya secara pribadi dan mengatakan bahwa karena ia diundang atas namanya, Milia harus datang. Setelah mempertimbangkan, Milia menerima undangan tersebut. Ia tahu reputasi keluarga Adipati Partigel dan penasaran mengapa Theodore mencarinya secara khusus. Selain itu, ia datang ke akademi untuk menikmati masa mudanya, dan ia merasa perlu mencoba pengalaman baru, bukan hanya menghabiskan waktu bersama Luka. Sebagai pendatang baru di ballroom, banyak siswa pria mencoba mendekatinya. Namun setiap kali, mereka mundur oleh tatapan dingin Isela yang berdiri melindunginya. Milia menghela napas. Ia sadar sebagian besar dari mereka memang tidak pantas didekati, tetapi ia tetap ingin menikmati suasana sedikit saja tanpa terus dijaga ketat. Musik keras tiba-tiba menggema. Beberapa siswa meloncat ke atas panggung di tengah ballroom. Mereka menari dengan penuh energi, beberapa melepas atasan dan memamerkan tubuh terlatih. Di antara mereka, Theodore paling menonjol. Senyumnya segar, gerakannya percaya diri, dan sorakan memenuhi ruangan. Milia terpukau menyaksikan pertunjukan itu. Ketika musik masih berdentum dan suasana memanas, Theodore mendekatinya. Tubuhnya masih sedikit berkeringat, namun ia tampak bersinar dengan pesona masa muda. Isela segera menegurnya agar tidak mendekat dalam keadaan kotor, tetapi Theodore mendorong Isela dengan santai. Mengejutkan, Milia sendiri meminta Isela menyingkir dan berbicara langsung pada Theodore. Ia berterima kasih atas undangan dan memuji pertunjukan tadi. Theodore menawarkan minuman buah impor dari Mitona. Milia mencurigainya dan bertanya apakah ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Theodore meminum lebih dulu untuk membuktikan keamanannya. Ketika Milia menyinggung mengapa ia diundang, hanya seorang bangsawan desa biasa, Theodore menjawab sederhana, karena ia cantik. Semua yang hadir di ballroom adalah mereka yang cantik atau tampan, dan menurutnya Milia termasuk di antaranya. Kemudian Theodore membisikkan sesuatu yang membuat Milia terkejut, ayahnya menyuruhnya menjaga Milia dengan baik. Ia tidak memaksa, tetapi meyakinkan bahwa bersama dirinya, Milia akan menikmati kehidupan akademi lebih dari siapapun. Dengan musik, tarian, makanan, dan tawa di sekelilingnya, Milia merasa seakan masa muda yang selama ini terlewat kini ada di hadapannya. Setelah berpikir sejenak, ia menerima minuman itu dan menyatakan akan menghabiskan waktu bersama Theodore. Dengan itu, ia bergabung dengan faksi Theodore. Di luar ballroom, Isela menyatakan kekhawatirannya. Ia merasa Theodore licik dan tidak dapat dipercaya. Milia menjawab bahwa Theodore berada di pihak mereka, menyiratkan dukungan Duke Partigel terhadap dirinya. Namun Isela justru semakin curiga, karena jika memang keluarga Partigel mendukung Milia, seharusnya rahasia itu tidak mungkin dibocorkan kepada putra kelima seperti Theodore. Milia kemudian mengungkap alasan lain. Ia yakin Luka diserang karena kedekatannya dengannya. Penyerang tidak teridentifikasi, dan ia menyimpulkan bahwa menyerang orang-orang terdekatnya lebih efektif daripada menyerangnya langsung. Ia tidak ingin Luka terus berada dalam bahaya. Dalam pandangannya, bersama Theodore justru lebih aman, kematian Theodore akan menimbulkan konsekuensi politik jauh lebih besar dibanding kematian Luka Traverse.
Milia datang ke akademi untuk menciptakan kenangan bahagia, bukan mengumpulkan kesedihan. Ia memilih menikmati kegembiraan yang ada di depan mata daripada mempertahankan persahabatan yang bisa membawanya pada bahaya. Sejak saat itu, Milia menjauh dari Luka dan Otbo. Ia makan siang bersama faksi Theodore dan menghabiskan sore di ballroom. Akhir pekan diisi dengan kunjungan ke ballroom Havoc, butik milik Particle Merchant Group, dan salon-salon paling trendy. Ia mengenal banyak wajah baru, mempelajari gosip terbaru dan merek fashion mahal. Namun secara perlahan, ia kehilangan posisi di antara para gadis. Sebagai putri keempat, ia tidak bisa secara terbuka memamerkan kemewahan karena dana lebih dibutuhkan di tempat lain. Theodore menutupi kekurangan itu dengan menghadiahkannya pakaian, aksesori, dan kosmetik. Kamarnya perlahan dipenuhi barang-barang mewah, dan ia semakin sering berdandan. Teman-teman barunya menggoda bahwa Theodore belum memiliki kekasih dan ini kesempatan emas. Mereka memuji kesempurnaan Theodore, tampan, bugar, menyenangkan, dan kaya. Mereka mengatakan bahwa masa akademi adalah waktu terbaik untuk mencoba berpacaran sebelum akhirnya terikat pernikahan politik. Milia, yang belum pernah benar-benar memahami arti berkencan, mulai merasa penasaran. Ia melihat bagaimana pasangan di ballroom berganti dengan mudah, putus dan kembali bersama tanpa beban. Meski tahu Theodore mendekatinya karena perintah Duke Particle, Milia mulai bertanya-tanya tentang perasaan Theodore yang sebenarnya. Setiap kali mata mereka bertemu dan Theodore tersenyum, jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Ia mulai mempertanyakan apakah perasaan itu adalah cinta. Suatu hari, Theodore mengajaknya berbicara dengan lembut. "Milia, besok, mau pergi berdua saja denganku." Itu adalah undangan kencan pertama yang pernah ia terima dalam hidupnya. Setelah Luka dan Otbo mengumumkan permainan detektif mereka, keduanya memutuskan untuk sementara waktu mengumpulkan informasi secara terpisah. Meski sebagian besar penyelidikan telah diserahkan kepada Bella, Luka tidak bisa hanya berdiam diri. Ia memutuskan setidaknya melakukan sesuatu, lalu menuju Longe Asrama. Ia menyadari bahwa lingkaran pertemanannya terlalu sempit. Meskipun ia tidak menyukai gagasan berteman dengan tujuan tertentu, ia tetap merasa perlu memperluas relasi. Namun baik dirinya maupun Luka Traverse bukan tipe yang pandai bersosialisasi, sehingga pada akhirnya ia hanya duduk di Longe sambil mengamati sekitar. Setiap siswa yang melihatnya justru berhenti berbicara lalu buru-buru pergi. Meski berpura-pura membaca buku sambil memainkan ponselnya, Luka menyadari semua itu. Ia menyimpulkan bahwa rumor tentang dirinya jauh lebih buruk daripada Theodore. Desas-desus liar jelas telah menyebar. Merasa tidak ada gunanya tinggal lebih lama, ia menutup bukunya. Saat itulah seorang siswa tingkat 3 masuk dengan langkah percaya diri. Dari bros yang dikenakan, jelas ia senior. Rambut coklat biasa, wajah datar, dan mata sipit menjadi ciri khasnya. Luka tidak mengenalinya dari cerita asli dan langsung waspada. Senior itu duduk di hadapannya dan memperkenalkan diri sebagai Bogus Radio, seorang broker informasi di Akademi Hernan. Ia mengatakan sudah tahu siapa Luka. Ia menyebutkan rumor mengerikan tentang Luka, bahwa ia memukul 3 teman sekelas hingga dikeluarkan dan membunuh 3 senior yang memprovokasinya. Luka menyadari itulah sumber ketenarannya. Walau sebagian benar, rumor itu telah dibesar-besarkan. Bogus menjelaskan bahwa ia ingin memperluas bisnisnya dan membutuhkan informasi bernilai tinggi. Topik paling laku saat ini adalah Luka. Bahkan detail seperti camilan favorit, merek pakaian, hobi, dan tipe wanita yang disukai dianggap bernilai tinggi karena menyangkut dirinya. Luka menanggapi dengan dingin. Ia mempertanyakan nilai informasi semacam itu, namun Bogus tetap bersikeras. Ia juga menyebut bahwa Luka terlihat sedang menyelidiki sesuatu sendiri tanpa pengawal.
Ia menawarkan kerja sama. Bogus kemudian memberikan buku harian siswa yang telah dimodifikasi dan terhubung dengan miliknya sebagai alat komunikasi. Luka memperingatkan bahwa jika ada fungsi penyadapan, ia tidak akan membiarkannya. Ketika Bogus bercanda menanyakan apa yang akan ia lakukan jika memang ada, Luka menjawab bahwa ia akan menjadikan Bogus contoh untuk memperkuat rumor tentang dirinya. Nada datarnya membuat suasana mencekam. Luka meminta semua informasi tentang faksi Theodore. Meski awalnya enggan karena terlalu banyak untuk diberikan gratis, Bogus akhirnya setuju dan mengatakan akan mengirimkan paket ke kamar Luka. Setelah itu, beberapa broker informasi lain juga mendatanginya. Luka menyadari banyaknya broker di Akademi Hernan masuk akal mengingat besarnya kepentingan yang bertabrakan di sana. Namun tidak ada yang memberi kesan sebaik Bogus karena terlalu berhati-hati dan terkesan mencoba mengukurnya. Tak lama kemudian, pesan masuk dari buku harian modifikasi, paket telah sampai di depan pintunya. Di kamar, Luka menemukan 3 tablet sihir berisi data lengkap tentang anggota faksi Theodore, kelompok sekutu, dan operasi bisnis mereka. Jumlah informasinya sangat besar hingga ia mengerti mengapa Bogus tampak tertekan saat memberikannya gratis. Sebenarnya ia hanya membutuhkan data anggota, tetapi karena telah meminta semuanya, ia tidak bisa mengembalikan sisanya. Ia tidak ingin berutang budi dan mengirim pesan balasan melalui buku harian itu sebelum mulai menelaah isi tablet. Data yang ada sangat rinci, keluarga, tahun, jurusan, relasi, dan ciri khas. Setelah membacanya, ada 2 hal yang mengganggunya. Pertama, tidak adanya figur kunci kedua dalam faksi Theodore. Tidak ada perebutan posisi tangan kanan atau konflik internal. Faksi itu merekrut siapapun yang menarik tanpa memandang status, dari bangsawan kecil hingga rakyat biasa. Keragaman ini menjadi kekuatan sekaligus kelemahan mereka. Yang lebih aneh, loyalis kekaisaran, faksi Duke Kimberly, dan faksi Duke Partigel bisa berada dalam satu kelompok tanpa pertikaian. Hal kedua yang menarik perhatiannya adalah keberadaan Milia File, Dedicated Handler. Ada seseorang yang secara khusus menangani Milia. Meski beberapa anggota lain juga memiliki handler, hal ini tetap terasa mencurigakan. Ia memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Ia belum sepenuhnya percaya pada Bogus dan berniat meminta Bella menyelidiki lebih dulu sebelum menentukan apakah broker itu bisa dipercaya. Masalahnya, handler Milia adalah seorang gadis. Luka merasa canggung berurusan dengan perempuan. Dengan laki-laki, ia bisa mengandalkan intimidasi atau kekerasan, tetapi ia tidak tahu harus bagaimana menghadapi gadis yang tidak dikenalnya. Dalam kehidupan sebelumnya, ia hampir tidak memiliki kontak dengan perempuan, dan Luka Traverse pun hidup seperti pertapa, hanya fokus melampaui kakaknya lewat latihan keras. Setelah berpikir, Luka memutuskan untuk menemui salah satu handler Milia, Pasmotier, yang sering berada di ruang teh dekat asrama. Pasmotier sedang menikmati waktu minumnya sambil bersenandung. Ia tinggi, berambut pirang dengan kuncir kuat, dan sangat menarik, sesuai standar anggota faksi Theodore. Luka menarik napas dalam dan mendekatinya dengan langkah percaya diri. Ketika Pasmo bertanya apakah ia membutuhkan sesuatu, Luka hanya berkata singkat, "Ikut aku," lalu berbalik pergi. Meski kesal, Pasmo meletakkan cangkirnya dan mengikutinya. Di gang sepi belakang ruang teh, Luka memejamkan mata sejenak, seolah memanggil insting Luka Traverse dalam dirinya. Tidak ada jalan mundur. Saat Pasmo mendekat dengan hati-hati dan bertanya alasan ia dipanggil, Luka tiba-tiba mendorongnya ke dinding dan mendekatkan wajah mereka hingga hampir bersentuhan. Pasmo terkejut dan menahan napas. Dengan tatapan tajam, Luka berkata, "Pasmotier, jawab pertanyaanku. Apa yang telah kau lakukan pada Milia File?" Begitulah cara Luka Traverse berbicara pada orang lain.
Pasmo tidak dapat menyembunyikan kebingungannya atas situasi yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia sudah sering menerima pendekatan dari pria, terlebih karena pesonanya yang eksotis sebagai seseorang yang bukan berasal dari Kekaisaran Hernan. Namun belum pernah ada yang menekannya dengan kata-kata bernada ancaman secara langsung seperti itu. Luka mendorongnya ke dinding dan menuntut jawaban tentang apa yang telah ia lakukan pada Milia Ville. Wajah mereka sangat dekat hingga napas hampir bercampur. Di tengah ketegangan itu, Pasmo justru terpaku pada ketampanan Luka dan keindahan matanya. Rasa malu yang sempat muncul berubah menjadi kegembiraan yang berdebar. Ketika Luka menyebut ia tahu Pasmo adalah handler Milia dan menanyakan tugasnya, Pasmo menjelaskan dengan mata berbinar bahwa peran handler di faksi Theodore adalah membantu anggota baru beradaptasi. Ia menambahkan bahwa bukan hanya Milia yang memiliki handler. Namun pembicaraan segera melenceng ketika Pasmo menduga Luka adalah kekasih Milia dan membayangkan skenario cinta segitiga tragis bersama Theodore. Luka terdiam, dan Pasmo menganggap itu sebagai konfirmasi. Menyadari percakapan akan semakin melebar, Luka akhirnya menjelaskan bahwa temannya menyukai Milia dan ia hanya ingin tahu apa yang terjadi padanya. Pasmo menanggapinya dengan sikap setengah bercanda dan menutupi mulutnya dengan kipas. Ia mengisyaratkan bahwa sikap Theodore terhadap Milia memang berbeda dari biasanya, tetapi ia tidak mau memberikan informasi secara gratis. Yang ia inginkan hanyalah kebersamaan yang menyenangkan. Setelah pertemuan itu, Luka merenungkan kejadian tersebut. Ia menyadari Pasmo berasal dari Kadipaten Tai di Kekaisaran Ramata dan merupakan siswi kelas 2 divisi alkimia. Anggota faksi Theodore terlalu banyak untuk dipahami dalam waktu singkat, tetapi informasi yang ia dapatkan cukup berharga. Pasmo menyebut bahwa Theodore bukan tipe pria yang mendekati perempuan, namun ia aktif memberi hadiah dan perhatian pada Milia. Ia selalu menempatkan orang-orang yang sia-sia dan gemar pamer di sekitar Milia. Bahkan Pasmo menduga dirinya dipilih sebagai handler karena kekayaannya lebih besar dibanding anggota lain. Ia juga mengatakan sebagian besar anggota faksi Theodore tidak punya tempat lain untuk pergi, sehingga kesetiaan mereka mungkin berasal dari ketergantungan itu. Ia menyarankan Luka bersiap untuk kemungkinan yang akan datang. Saat Luka memikirkan hal tersebut, Bella kembali dan menyampaikan hasil penyelidikannya. Ia menyerahkan bagan hubungan keluarga Kadipaten Partigel. Theodore Partigel ternyata memiliki basis kekuatan yang lemah di dalam keluarganya. Di antara banyak calon pewaris, ia hampir tidak memiliki bakat selain kemampuan bersosialisasi. Prestasinya di Akademi Hernan pun biasa saja, sering berada di antara kelas C dan D. Meski demikian, statusnya sebagai anggota keluarga Adipati memberinya kebebasan finansial untuk membangun faksi Theodore dengan memanfaatkan kemampuannya dalam pergaulan. Faksi itu memang besar, tetapi tidak terlalu berpengaruh atau menguntungkan. Faksi-faksi lain enggan berhubungan dengannya karena citranya yang vulgar. Bella menyimpulkan bahwa usaha Theodore dalam pergaulan bukan demi keluarga, melainkan untuk bergabung dengan kekuatan luar. Luka menduga Theodore mendekati Milia untuk memperbesar kekuatannya melalui dirinya. Milia, sebagai putri keempat yang dijuluki Putri Tak Mati, memiliki basis kekuatan lemah tetapi bertahan lama. Berinvestasi padanya adalah taruhan besar bagi Theodore, kesempatan sekali seumur hidup. Namun campur tangan mereka akan membuat situasi semakin rumit, karena berarti mengganggu taruhan besar seseorang. Di tengah pembicaraan itu, Otbo menghubungi Luka dan segera datang ke kamarnya. Setelah memastikan tidak ada penyadapan, Otbo dengan gugup melaporkan bahwa Theodore Partigel telah melakukan kontak dengan pangeran ketiga. Keheningan memenuhi ruangan. Tiba-tiba Isela menerobos masuk dengan wajah putus asa dan memberitahu bahwa esok hari Milia akan pergi berdua saja dengan Theodore. Situasi menjadi semakin rumit. Sementara itu,
Milia dengan riang memilih pakaian untuk kencannya. Lemarinya penuh hadiah dari Theodore, dan ia tampak bersemangat. Isela memandangnya dengan cemas dan memperingatkan bahwa Theodore mungkin memiliki motif tersembunyi. Milia tidak menganggap niat seorang pria sebagai sesuatu yang aneh. Ia bahkan menyebut akan aneh jika pria tidak memiliki niat. Ia menyarankan Isela mulai berkencan agar mengerti perasaannya. Ketika Isela mengkhawatirkan keselamatan Milia, terutama karena esok adalah malam bulan baru, Milia menunjukkan aksesori yang dikenakannya dan menyatakan ia tidak akan berada dalam bahaya. Ia juga berkata Theodore pasti akan melindunginya. Milia menjelaskan logikanya dengan tenang. Theodore adalah putra kelima keluarga Partigel. Faksinya besar namun tidak berpengaruh. Dengan waktu kelulusan yang semakin dekat dan tanpa pencapaian berarti, reputasinya sebagai pangeran sosialita tidak akan bertahan lama. Bergabung dengan Milia, yang berpeluang menjadi kekuatan masa depan, adalah kesempatan terakhirnya untuk mengubah nasib. Menurut Milia, hubungan mereka adalah transaksi saling menguntungkan. Ia menikmati kehidupan sekolahnya, sementara Theodore mendapatkan peluang memasuki faksi putri keempat. Isela tak bisa menyangkal bahwa penyelidikan rahasianya tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan tentang Theodore. Meski demikian, kata-kata Milia terdengar menyedihkan di telinga Isela. Ia hanya bisa menunduk dan berharap Milia menikmati waktunya. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain membiarkannya pergi. Isela tampak hampir pingsan setelah mendengar penjelasan dari Luka, Bella, dan Otbo. Luka dengan tenang memastikan ulang kepada Otbo tentang kemungkinan kesalahan informasi. Dengan suara kecil, Otbo menyatakan bahwa peluangnya 0%. Artinya, 100% benar bahwa Theodore Partigel telah melakukan kontak dengan pangeran ketiga. Jika demikian, maka tujuan Theodore bukan untuk bergabung dengan faksi putri keempat. Aura membunuh yang terpancar dari Isela menjadi begitu kuat hingga terasa menusuk kulit. Ia murka, menyebut Theodore sebagai pengkhianat yang berani merayu Milia sekaligus bersekongkol untuk mengkhianatinya. Namun Luka tetap dingin. Ia menyebut semua itu masih sebatas keadaan tanpa bukti. Informasi kontak dengan pangeran ketiga tidak memiliki bukti fisik yang dapat diajukan. Berdasarkan informasi yang ada, hanya ada dua kemungkinan, Theodore hendak berpihak pada Milia, atau ia bekerja sama dengan pangeran ketiga untuk membunuhnya. Tanpa bukti, bertindak gegabah hanya akan membahayakan mereka. Luka mengingatkan bahwa campur tangan mereka berarti memasuki perebutan kekuasaan kekaisaran. Keluarga Traverse dan Grace sudah memiliki faksi yang didukung. Jika mereka terlibat secara independen, itu bisa menimbulkan masalah besar, bahkan berujung pada pengusiran. Meski kecil kemungkinan hubungan Milia dan Theodore akan terbuka ke publik, risiko tetap ada. Keheningan menyelimuti ruangan. Isela akhirnya berdiri dan menyatakan akan terus melayani Milia seperti biasa. Ia berterima kasih atas bantuan mereka dan menyuruh yang lain berjalan di jalan masing-masing. Dengan senyum tipis yang mengejutkan, ia pergi. Otbo bertanya pada Luka apa yang akan ia lakukan. Luka justru balik bertanya apa yang diinginkan Otbo. Ia menyuruhnya kembali dan memikirkan keputusan hingga esok malam. Setelah Otbo pergi, Bella mengkhawatirkan sedikitnya teman yang dimiliki Luka. Luka menyatakan bahwa apapun keputusan Otbo, ia akan melakukan apa yang perlu dilakukan, tetapi kerugian harus diminimalkan. Untuk menyelamatkan Milia, sesuatu pasti harus dikorbankan, yang penting adalah mengurangi kerugian itu. Keesokan harinya, Milia berdandan lebih glamor dari biasanya. Theodore muncul membawa buket bunga berwarna seperti rambutnya. Kencan mereka berlangsung sempurna. Mereka minum kopi di Havok, menonton musikal satir populer, makan siang di restoran indah, berjalan di taman pusat Havok, dan mengunjungi butik milik perusahaan Partigel. Theodore menghadiahkannya kalung.
Menjelang senja, mereka menuju Gunung Tupitar, ke tebing yang menghadap danau. Di bawah langit malam tanpa bulan dan cahaya bintang yang memantul di permukaan air, suasananya sangat romantis. Theodore menyatakan perasaannya dan meminta Milia berkencan dengannya. Milia menolak dengan tegas, mengatakan ia belum siap berkencan dengan siapapun, meski ia menganggap Theodore orang baik. Tiba-tiba, pedang menusuk dadanya. Theodore berbisik bahwa ia lebih memilih melayani pangeran ketiga yang tegas daripada putri keempat yang ragu-ragu. Ia mengakui bahwa jika Milia menerima ajakannya, ia akan menjadikannya miliknya dulu sebelum mempertimbangkan melayani pangeran ketiga. Namun pedang itu retak dan hancur. Tidak ada luka sedikit pun di dada Milia. Dengan tenang ia menantang Theodore untuk menunjukkan persiapan lainnya. Dari bayangan pepohonan muncul banyak boneka prajurit sihir bersenjata. Theodore tertawa dan menyatakan bahwa pasukan pribadi pangeran ketiga telah mengepung seluruh gunung. Milia tidak berniat melarikan diri. Ia mengeluarkan Dimension Core, dan kegelapan beriak di belakangnya. Dari dalam kegelapan, seseorang melangkah keluar, Isela, mengenakan sirah perak berkilau. Isela telah bersiap sejak senja. Tekanan kekuatan yang memancar darinya membuat semua orang tak berani bergerak. Ia meminta Milia masuk ke dalam bayangan dan menyerahkan semuanya padanya. Milia menghilang, meninggalkan Isela sendirian. Isela adalah anggota Satuan Rahasia Kekaisaran, Knight, sosok yang menjadikan putri keempat sebagai putri tak mati. Hanya anggota Knight lain yang bisa menandinginya. Theodore mencoba membangkitkan semangat dengan menyebut malam tanpa bulan melemahkan kekuatan Isela yang dijuluki Moonlight. Isela tak terpengaruh. Ia mencabut pedangnya. Saat salah satu prajurit sihir menyerang dengan kilat, Isela mengayunkan pedangnya perlahan. Dalam sekejap, kepala seluruh prajurit terpenggal dan darah memancar. Yang tersisa hidup hanyalah Theodore, bukan karena kemampuannya, melainkan karena Isela belum membunuhnya. Dengan pedang terarah padanya, Isela berkata dingin, menyuruhnya memanggil bala bantuan. Ia akan menunjukkan nilai dari apa yang telah ia lepaskan. Ledakan demi ledakan menggema seperti medan perang yang dibombardir. Ratusan prajurit infanteri lapis baja, masing-masing setara ribuan tentara biasa, dihancurkan oleh satu orang. Unit-unit itu setara dengan yang pernah muncul di area terlarang hutan Pia, namun kali ini mereka bahkan tidak mampu menyentuh sehelai rambut Isela. Isela bertarung dengan kekuatan malam. Energi pedang peraknya menyapu prajurit sihir dan infanteri lapis baja tanpa hambatan. Theodore hanya bisa terpaku menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Ia tak menyangka bahwa pada malam tanpa bulan, saat kekuatan Isela seharusnya paling lemah, ia tetap sekuat itu. Pasukan yang diberikan pangeran ketiga jelas akan musnah dalam waktu singkat. Di tengah kepanikan Theodore, seseorang muncul di sisinya. Sosok itu adalah Mahtra. Ia memuji pertunjukan kekuatan Isela dan menyebutnya sebagai senjata rahasia keluarga kekaisaran, kekuatan Knight. Mahtra berkata bahwa untuk menangkap cahaya bulan, dibutuhkan pengorbanan setara. Tiba-tiba ia menyuntikkan sesuatu ke leher Theodore. Tubuh Theodore berubah secara mengerikan. Otot dan tulangnya membengkak dan terdistorsi, wajahnya terbelah, matanya memutih. Ia berubah menjadi monster raksasa menyerupai troll atau ogre. Mahtra menanamkan batu permata seperti inti ke tubuh Theodore, menyebutnya hadiah untuk melawan cahaya bulan. Theodore yang telah kehilangan akal melompat menuju Isela dengan raungan mengerikan. Dari tubuh Theodore yang berubah, asap ungu pekat merembes dan menyerap kabut merah dari mayat-mayat di sekitarnya. Setiap serapan membuat tubuhnya makin grotes dan tekanannya makin kuat. Isela segera menyerang dengan energi pedang, namun serangan itu melemah sebelum menghancurkannya sepenuhnya. Theodore membalas dengan pukulan raksasa yang mengguncang tanah.
Satu pukulan langsung bisa mencederai Isela parah. Isela menyadari bahwa ini bukan sekadar upaya biasa. Mereka benar-benar berniat membunuhnya dan Milia. Ia menyimpulkan bahwa monster itu dimaksudkan untuk menguras Moonlight miliknya sebelum serangan berikutnya datang. Pada malam tanpa bulan, Moonlight hampir tak bisa dipulihkan. Ia harus bertarung sehemat mungkin. Dengan teknik pedang tingkat tinggi, Isela menangkis dan memotong serangan Theodore. Namun ketika ia hampir memberi pukulan kritis, lengan baru tumbuh dari sisi tubuh Theodore yang telah ia tebas. Pukulan mendadak itu menghantamnya dan melemparkannya puluhan meter. Meski diperkuat sihir, ia tetap batuk darah. Moonlight menyelimuti tubuhnya dan menyembuhkan luka. Theodore, kini bertangan tiga, terus menyerang tanpa memberi celah. Isela menggunakan teknik Moonbeam Prison untuk menahan gerakannya di udara, lalu melancarkan Scattering Moon. Cahaya bulan membelah langit, dan ribuan tebasan energi menghujani tubuh Theodore hingga hancur menjadi debu. Sebuah permata jatuh ke tanah, tidak hancur oleh serangan tadi. Isela terengah-engah. Ia merasakan bahwa saat menyerang Theodore, Moonlight-nya terkuras secara tidak wajar. Ia telah menggunakan hampir setengah cadangannya. Seseorang muncul dan mengambil permata itu. Ia menyebut Theodore tak berbakat, namun cukup untuk mengisi Demon Stone dengan daya hidup. Isela mengenali suara itu, Mahtra. Mahtra mengungkap bahwa ia tidak berniat bertarung langsung karena bentrokan mereka akan menjadi bencana. Ia menawarkan sekali lagi ajakan untuk berpihak, namun Isela menolak tanpa ragu. Mahtra tertawa dan mengaktifkan Demon Stone tersebut. Kekuatan asing memancar dari batu itu, menyerap Moonlight Isela. Mayat prajurit sihir dan puing infanteri lapis baja tersedot dan menumpuk menjadi menara mengerikan. Kabut merah mengalir, memperkuat musuh yang tersisa. Gelombang musuh yang diperkuat menyerbu, kabut merah terus menguras Moonlight, dan langit tetap tanpa bulan. Isela menyadari segalanya mengepungnya. Namun ia tidak bisa menyerah. Jika ia jatuh, Milia akan mati. Ia siap mati sebagai ksatria demi tuannya. Dengan tekad itu, ia mengangkat pedangnya dan menyatakan bahwa Lisel Pandriga, ksatria cahaya bulan, akan menyerahkan nyawanya sebelum tangan kotor menyentuh Milia. Tepat saat itu, suara jernih terdengar, diikuti gemuruh petir. Pilar kilat raksasa jatuh dari langit, menembus dan meledakkan seluruh musuh kecuali Isela. Di tengah cahaya petir berdiri seorang pemuda berambut hijau gelap memesona dan mata biru jernih seperti danau. Di punggungnya terbentang sayap biru pucat seolah dilukis dari langit. Dengan wajah tanpa ekspresi seperti biasa, ia berkata bahwa ia datang untuk mendukung Isela. Luka telah tiba.